Pernah dengar nggak soal masjid yang punya dua arah kiblat? Nah, masjid ini namanya Masjid Kiblatain. Dan di balik namanya itu ada sebuah kisah yang, wah, luar biasa. Kisah tentang iman, ketaatan, dan salah satu momen paling krusial dalam sejarah Islam. Yap, Anda nggak salah baca. Fakta ini mungkin bikin kaget ya. Jadi di masa-masa awal Islam, arah sholat atau kiblat itu bukan ke Ka'bah di Mekah loh, tapi ke arah yang ya sama sekali beda. Yuk, kita kupas tuntas momen perubahan besar ini. Oke, sebelum kita loncat ke ceritanya, ada baiknya kita samakan persepsi dulu nih. Apa sih sebetulnya kiblat itu dan kenapa hal ini jadi begitu penting banget buat umat Islam? Jadi, kiblat itu ibarat kompas spiritual, titik pemersatu. Bayangin deh, dimanapun kita berada di dunia, semua muslim itu menghadap ke satu titik yang sama saat beribadah. Keren kan? Ini simbol persatuan. Tapi, persatuan ini pernah diuji loh. Diuji dengan sebuah perubahan yang drastis banget. Nah, inilah dia inti dari kisah kita. Dua kiblat. Jadi, sebelum Ka'bah jadi kiblat permanen, umat Islam awalnya diperintahkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dua kota suci, dua arah yang sangat berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke jantung ceritanya. Kita akan terbang ke Madinah, ke sebuah masjid kecil, di mana sebuah momen terjadi. Sebuah momen saat wahyu turun dan pom, mengubah arah sejarah untuk selamanya. Coba kita bayangkan suasananya ya. Ini tahun kedua setelah hijrah. Komunitas muslim yang masih baru di Madinah lagi giat-giatnya membangun identitas mereka. Dan di tengah-tengah ketenangan sholat duhur, tiba-tiba sebuah perintah dari langit turun dan mengubah segalanya. Perintahnya turun tepat di tengah-tengah sholat, bukan sebelum atau sesudah, tapi saat sholat sedang berlangsung. Dan responsnya luar biasa. Tanpa ragu, tanpa jeda, Nabi langsung berputar. Dan seluruh jemaah di belakangnya pun ikut berputar. Ini bukan geser sedikit ya, ini putaran penuh 180 derajat. Seketika, saf laki-laki yang tadinya di depan langsung pindah jadi di belakang. Dan sebaliknya, bayangin deh pemandangannya. Ini adalah bukti ketaatan total yang terjadi dalam sekejap mata. Tentu aja, berita sepenting ini nggak mungkin berhenti di satu masjid. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh Madinah. Dan ini jadi ujian iman juga buat komunitas muslim di tempat lain. Dan coba tebak apa yang terjadi di Kuba. Sama persis, mereka lagi sholat, menghadap ke arah Syam. Begitu dengar kabar dari utusan, mereka juga langsung berbalik arah di tengah sholat. Wow, ketaatan yang tulus dan serempak ini benar-benar jadi tema utama peristiwa ini ya. Nah, dari momen bersejarah yang luar biasa inilah, sebuah nama legendaris lahir. Masjid kecil milik Bani Salamah itu, sejak saat itu dikenal di seluruh dunia dengan julukan yang sangat spesial. Yap, Masjid Kiblatain. Artinya Masjid Dua Kiblat. Nama ini jadi saksi bisu. Masjid ini jadi satu-satunya monumen hidup dari sebuah sholat yang super unik, di mana jamaahnya memulai menghadap satu kiblat dan mengakhirinya menghadap kiblat yang lain. Keren banget kan? Nah, buat Anda yang mungkin suatu saat nanti ke Madinah, masjid ini lokasinya nggak jauh kok dari Masjid Nabawi. Posisinya ada di atas bukit kecil, jadi pemandangannya juga bagus banget. Pasti bakal nambah khusyuk deh saat kita merenungkan sejarahnya di sana. Oke, tapi jangan bayangin masjid yang sekarang sama persis dengan yang dulu ya. Tentu beda banget. Bangunannya udah berevolusi selama lebih dari 14 abad. Yuk kita lihat perjalanannya. Perjalanannya panjang banget. Awalnya, bayangin, cuma dibangun sederhana pakai batang kurma. Terus direnovasi sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ratusan tahun kemudian, diperbaiki lagi. Sampai akhirnya, di era modern, diperluas besar-besaran sampai jadi bangunan megah seluas hampir 4.000 meter persegi. Setiap era punya andil untuk menjaga warisan ini. Nah, ini yang paling unik dari arsitektur Masjid Kiblatain sekarang. Di dalamnya itu ada dua mihrab atau penanda arah sholat. Satu mihrab yang lama sengaja dipertahankan menghadap ke Yerusalem. Ini sebagai pengingat sejarah. Sementara mihrab utama yang dipakai sekarang tentu saja menghadap ke Ka'bah di Mekah. Cerdas banget ya caranya mengabadikan sejarah. Oke, kita udah bahas sejarahnya, arsitekturnya. Tapi di balik itu semua ada makna spiritual yang jauh lebih dalam. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini?
Jadi intinya apa? Peristiwa ini tuh bukan cuma soal pindah arah sholat. Jauh lebih dari itu. Ini soal ketaatan total pada perintah Tuhan, soal penegasan identitas Muslim yang mandiri, dan jadi pengingat buat kita semua bahwa yang paling penting itu adalah keikhlasan kita dalam mengikuti petunjuknya, bahkan saat itu terasa berat atau aneh. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua. Kisah ini kan terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu ya, tapi pelajarannya masih relevan banget. Kalau dulu ujiannya adalah soal berputar 180 derajat di tengah sholat, pertanyaannya adalah seperti apa wujud ketaatan sejati dalam hidup kita di zaman sekarang? Coba kita renungkan sama-sama.